Hujan deras disertai angin kencang menerjang desa Kedung Soko, Pelumpang, Kabupaten Tuban. Akibatnya, sebuah tenda pernikahan porak-poranda diterjang angin kencang dan dalam hitungan detik, suasana yang awalnya penuh kemeriahan berubah jadi kepanikan. Peristiwa yang terjadi sore hari ini membuat tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri. Dari yang awalnya mau makan prasmanan, jadi lari maraton gratis demi menghindari tenda yang tumbang. 4 unit tenda, peralatan sound system, dan ratusan kursi pun ikut jadi korban. Meski tak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Pasca kejadian, video viral dan dikomentari nyeleneh dari netizen, mulai dari angin cemburu hingga berspekulasi doa mantan yang belum move on. Sementara akibat kejadian ini, warga diimbau untuk waspada, terutama saat menggelar acara di luar ruangan di musim hujan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sekitar 400-an rumah di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung terendam banjir 50 cm hingga 1 meter sejak 4 hari lalu. Hingga siang ini banjir belum juga surut karena debit luapan sungai di belakang permukiman masih tinggi. Meski terkepung banjir, sebagian warga memilih bertahan di rumah. Padahal mereka mulai kekurangan air bersih dan bantuan masih minim. Ada bantuan dari Pemkot udah ada? Nggak ada. Bantuan dari kecamatan nggak ada. Dari kelurahan cuma air bersih. Tidak hanya merendam permukiman, banjir memutus ruas jalan Simpang Darwati, banyak kendaraan mogok karena menerobos genangan air. Banjir juga masih merendam puluhan rumah di 3 desa di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pagi tadi. Di beberapa titik tertinggi banjir mencapai 1 meter, memaksa warga untuk mengungsi. Di Desa Satria Mekar, banjir meluas sejak pukul 11 tadi malam akibat luapan Kali Bekasi yang berasal dari wilayah Hulu Bogor. Banjir ini merupakan kelima kalinya sejak bulan Maret. Tim Liputan iNews melaporkan. Jalan rusak tak kunjung diperbaiki, ratusan warga di Tulang Bawang, Lampung protes dan mengubahnya menjadi kolam ikan. Ratusan warga kampung Pasiran Jaya, Dente Telades, Tulang Bawang protes karena ruas jalan yang menjadi akses utama penghubung Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang rusak dan berubah menjadi kubangan lumpur. Warga kecewa karena pemerintah dinilai lamban merespon keluhan masyarakat. Mereka melakukan aksi teatrikal menangkap ikan di tengah jalan yang rusak berendam di genangan air. Memang jalan ini sangat-sangat kami butuhkan karena ini adalah akses ekonomi utama kami. Kami penghasil padi ribuan ton di wilayah Kampung Pasiran Jaya. Dan juga kami, masyarakat kami, anak-anak kami itu butuh menuntut ilmu melewati jalan ini. Bertahun-tahun sayangnya ini kejadian kayak gini. Udah berapa lama jalan ini rusak, Pak De? Wah, udah lama sekali dari saya waktu bujang. Sekarang umur saya udah berapa entah. Ini rambut saya udah putih semua. Harapannya seperti apa, Pak De? Harapannya segera dibangunlah sama pemerintah setempat. Kini warga menunggu dan berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak ini. Dari Tulang Bawang, Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Jakarta terus berjuang agar lepas dari masalah sampah, mulai dari sampah rumah tangga hingga sampah organik. Seperti di Cilincing, Jakarta Utara, kulit kerang hijau menumpuk hingga menjadi gunungan tinggi. Hingga kini kota Jakarta masih berjuang agar bisa terbebas dari masalah sampah. Selain sampah rumah tangga dan industri, kali ini muncul masalah baru, yaitu sampah organik. Di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, limbah kulit kerang hijau menggunung bahkan mencapai ketinggian 2,5 meter. Setiap hari sampah kulit kerang hijau terus bertambah seiring aktivitas pengupasan kerang oleh warga dan pengusaha lokal. Kurangnya lahan pembuangan akhir membuat para pengusaha kerang memilih jalan pintas dengan membuang limbah ke laut dan juga tepi pantai.
kayak wisatawan gitu agak terganggu ya. Karena kan biasanya bisa menikmati pasir di bibir pantai, sekarang sudah tidak bisa menikmati pasir putih di bibir pantai. Meski disebut-sebut dapat menahan abrasi, namun secara ekologi tumpukan kulit kerang bisa merusak lingkungan laut. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kabel lampu papan reklame di jembatan penyeberangan orang JPO Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan hilang dicuri. Foto wajah pelaku yang terekam CCTV dipasang di JPO tersebut. Ternyata kabel di JPO juga bisa diambil orang nih. Ada maling kabel di JPO Lenteng Agung nih, kurang lebih kayak gini nih. Inilah rekaman video amatir kabel lampu papan reklame di jembatan penyeberangan orang Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan hilang dicuri orang tidak bertanggung jawab. Diduga pelaku melancarkan aksinya seorang diri pada malam hari. Awalnya warga mengira pelaku teknisi kabel, ternyata pencuri kabel. Warga yang resah dengan aksi pelaku memasang foto wajah pelaku di area jembatan. Orangnya naik ke atas, mana kita enggak. Ya mau ngambil kabel. Udah berartiin ya, mana naik terus. Apa narik kabel? Ada berapa orang Pak yang bawa perahu? Yang saya lihat cuma satu. Ya. Itu kabel apa Pak yang dicuri Pak? Ya kayak kabel apa sih yang hitam-hitam itu tuh? Yang buat lampu papan reklame itu. Iya. Akibat kejadian ini, instalasi kabel yang terpasang pada lampu papan reklame di kawasan tersebut rusak dan tidak bisa digunakan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, begal motor dan ponsel kembali terjadi di ibu kota. Kali ini korbannya dua remaja berboncengan sepeda motor yang sedang melintas di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tepat di depan halte busway Jembatan Merah, kawanan pelaku menghentikan paksa sambil mengancam dan langsung merampas sepeda motor beserta ponsel milik kedua korban. Aksi pembegalan terhadap dua remaja pengendara motor terjadi di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dini hari. 4 pelaku menggunakan 2 sepeda motor membuntuti korban yang melaju dari arah Senen menuju Ancol. Pelaku memepet dan memberhentikan paksa motor korban di depan halte bus Transjakarta Jembatan Merah. Melihat pelaku bersenjata tajam, korban ketakutan turun dari motor dan menjauh. Korban pasrah saat motornya dirampas. Pelaku juga merampas ponsel korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga komplotan yang sama dengan pelaku begal terhadap petugas damkar. Sama dengan yang sekarang kita amankan. Kemungkinan pelaku begalnya sama dengan yang digambir? Iya, kemungkinan masih satu kelompok lah. Kalau korban sendiri sudah buat laporan atau belum? Korban sudah buat laporan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Iya, memang pelaku yang sama dengan yang digambir ya Pak? Ada kemungkinan mereka ini satu tongkrongan ya, atau satu kelompok. Diam. Tutup pintunya. Udah diam. Sebelumnya, polisi telah meringkus 4 dari 6 pelaku begal di sebuah hotel di Pluit, Jakarta Utara. Polisi masih memburu 2 pelaku lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kawanan geng motor melakukan aksi kekerasan terhadap seorang warga di jalan di kota Cimahi, Jawa Barat. Tak berselang lama, polisi meringkus belasan pelaku penyerangan. Viral di media sosial, kawanan geng motor menyerang seorang warga di Jalan Amir Mahmud, kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu dini hari. Korban diserang dengan berbagai senjata tajam. Para pelaku langsung melarikan diri usai korban yang sudah terluka dan tak berdaya. Tak perlu waktu lama, Satreskrim Polres Cimahi mengamankan 12 pelaku dari 40 motor yang terlibat. Ironisnya, mayoritas para pelaku masih pelajar. Sementara korban alami luka di sekujur tubuhnya mendapat perawatan medis di rumah sakit. Perkembangan nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena tidak menutup kemungkinan akan bertambah jumlah pelaku yang ada, mengingat
dari beberapa dokumen yang kami punya, baik melalui CCTV dan juga keterangan beberapa pelaku maupun saksi sekitar, itu kurang lebih ada 40 motor atau jumlahnya bisa kurang lebih hampir 100-an. Kini, polisi masih mengejar para pelaku geng motor lainnya. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, meski sudah ditertibkan berkali-kali, namun keberadaan Pak Oga di Cengkareng, Jakarta Barat muncul kembali. Dalam penertiban kemarin, sejumlah pengatur lalin liar itu berontak terjaring razia petugas. Pengatur lalu lintas di persimpangan atau sering disebut Pak Ogah meronta ketika dirazia petugas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah Pak Ogah lainnya juga berontak bahkan berupaya kabur ketika penertiban. Sejumlah Pak Ogah lainnya juga berontak bahkan berupaya kabur saat ditertibkan oleh petugas gabungan. Meski telah ditertibkan berulang kali, Pak Ogah tetap saja kembali terutama di pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng. Namun pada razia hari itu petugas menangkap 7 orang Pak Ogah. Seluruhnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk dibina. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral aksi pungutan liar sejumlah preman di tempat wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur. Pengunjung diminta membayar 20 hingga 50 ribu rupiah jika ingin menikmati pemandangan air terjun dari bawah. Asuransi melaku. Bayar aja dilebokno. Ayo. Apa masuk. Kano tiga nih. Apa? Kak, tiketnya ambil. Itu. Aksi pungli yang dilakukan sejumlah orang kepada pengunjung wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang viral di media sosial. Dalam rekaman video ini, nampak sejumlah orang yang diduga preman kampung meminta para pengunjung wisata untuk membayar 20 hingga 50 ribu rupiah jika ingin menikmati pemandangan air terjun dari bawah. Padahal para pengunjung sudah membayar tiket masuk di loket resmi dari pengelola yang berada di pintu masuk wisata. Anggota Polres Lumajang merespon cepat aksi yang meresahkan wisatawan ini, meringkus 4 orang yang diduga preman kampung. HP-nya lepas, HP-nya taruh. Iya, Pak. Iya. Saya bawa ke Polda sekarang. Saya bawa ke Polda. HP-nya taruh. Jangan nuruk. Bentar, Pak. Empat orang yang diduga preman langsung digelandang ke Polres Lumajang. Pungli yang dilaksanakan beberapa orang terkait dengan tiket yang di lokasi wisata Tumpak Sewu. Kemarin diadakan pengecekan dari Polsek juga bergabung dengan Polres. Didapati ada 4 orang yang kita amankan di Polres Lumajang. Praktik-praktik pungli yang dilakukan oknum preman kampung ini dikhawatirkan akan merusak citra wisata air terjun Tumpak Sewu yang sudah terkenal hingga mancanegara. Polisi terus berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Eksekusi rumah di Surabaya berlangsung ricuh. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya terlibat saling dorong dengan sekelompok orang penjaga rumah. Eksekusi rumah berlantai di kawasan Jalan Rungkut Asri Barat, Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh. Petugas jurusita PN Surabaya dan polisi terlibat saling dorong dengan sekelompok orang penjaga rumah.
Eksekusi pengosongan ini mengacu pada grosser risalah lelang tertanggal 24 Juli 2024 yang dibenarkan pemohon eksekusi Dev Pangestu Kasendalim. Setelah berhasil dibubarkan, polisi jurusita PN Surabaya langsung mengosongkan rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, A-News melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran 4,8 kg sabu asal Iran. Dalam kasus ini polisi menangkap 2 orang pengedar di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Sini di atas ini, biar banyak lihat. Dia kooperatif kok. Ini udah baik dia. Siap. Udah berapa banyak ini? Dia baik. Ini baik. Mantap ini dia baik. Penggerbekan ini terjadi di sebuah rumah di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Saat digeledah, polisi menemukan 4,8 kg sabu yang telah dikemas ke dalam beberapa paket ukuran. 2, handphone lu mana kumpul? 1, 2, 3, 4. Selain barang bukti narkotika, polisi juga menangkap 2 orang pengedar berinisial TP dan C. Dari hasil penyidikan, sabu seberat 4,8 kg ini dikirim dari seorang bandar dari Iran. Melalui perantara kurir, narkotika ini masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut pengakuan 2 orang yang kita amankan, bahwasanya barang bukti tersebut dipesan langsung kepada seseorang warga negara Iran yang berada di Iran. Ini adalah kejahatan internasional di mana barang bukti tersebut dikirim dari Iran melalui kurir melewati Bandara Soekarno-Hatta. Selain barang bukti narkotika, polisi juga menyita 6 telepon genggam yang berisi data transaksi narkoba. Polisi kini tengah menyelidiki identitas kurir dan juga bandar yang keduanya merupakan warga negara Iran. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Seorang terpidana kasus korupsi tambang nikel di Kabupaten Kolaka Utara kedapatan sedang keluyuran di luar rumah tahanan. Usai menjalani sidang PK, terdakwa dikawal sipir sempat mampir makan siang di suatu tempat. Supriyadi divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Meski saat ini ditahan di rutan kelas 2A Kendari, ia justru terekam video amatir sedang berjalan santai di luar rutan. Dalam video yang viral di media sosial, Supriyadi kedapatan masuk ke salah satu warung kopi di kawasan XMTQ Kota Kendari. Pihak rutan menjelaskan terpidana kasus korupsi ini keluar rutan untuk sidang peninjauan kembali di PN Kendari. Namun usai sidang ia tidak langsung kembali ke rutan, malah mampir di sebuah warung untuk makan. Kami terus mendalami alasan-alasan kenapa sampai kemudian harus singgah ke sana. Yang harusnya secara prosedural setelah selesai melaksanakan sidang, maka pengawal wajib mengembalikan ke rutan kembali. Pelestarian terpidana kasus korupsi keluar rumah tahanan bukan hal baru. Setia Novanto yang pernah menjadi terpidana korupsi KTP elektronik sempat tertangkap kamera sedang berada di sebuah toko keramik di Kabupaten Bandung bersama 2 petugas lapas Sukamiskin. Akibatnya, kedua petugas dijatuhi hukuman disiplin. Namun yang tak kalah membuat heboh beberapa tahun lalu, Gayus Tambunan. Bekas pegawai pajak itu sudah membuat kontroversi sejak ia muncul sebagai tersangka kasus pajak pada tahun 2010 lalu. Selain diduga terpergok makan di restoran, ia bahkan sempat pelesiran keluar rumah tahanan untuk menonton turnamen tenis di Nusa Dua Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jajaran Satreskrim Polres Metro Depok berhasil menggerebek dan mengamankan seorang pelaku praktik ilegal penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang disuntikan ke tabung non-subsidi demi meraup keuntungan pribadi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti, diantaranya regulator, segel atau stempel palsu, puluhan tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, telepon genggam, serta uang hasil penjualan. Ada yang laporan warga kita Mbak, kita di sana suka bau gas gitu kan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, tim Opsnal Krimsus Polres Metro Depok bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait adanya praktik haram penyuntikan gas LPG bersubsidi.
Petugas yang tiba di lokasi langsung menggerebek dan berhasil menangkap tangan pelaku berinisial MS saat sedang menjalankan aksi ilegalnya di Jalan Sersan Aning, Pancoran Mas, Kota Depok. Pelaku memindahkan isi gas tabung subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Serta pelaku memasukkan segel tabung gas untuk mengelabui pembeli agar terlihat seperti produk resmi. Pelaku mendapatkan keuntungan sebanyak Rp122.000 untuk setiap tabung yang berhasil dijualnya. Dengan inisial MS, umur 44 tahun. Kemudian modusnya adalah tersangka mengoplos gas bersubsidi ukuran 3 kilo ke dalam tabung gas ukuran 12 kilo untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk kronologi singkatnya, bahwa tim dari Satreskrim melakukan penyelidikan, kemudian mendapati informasi dari masyarakat bahwa di TKP adanya praktik ilegal mengenai pengoplosan ataupun. Tim kepolisian berhasil menyita regulator, segel atau stempel palsu, 38 tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, telepon genggam, serta uang hasil penjualan. Kegiatan pengoplosan ini sudah berjalan selama 4 bulan, dilakukan sendiri oleh tersangka dan didistribusikan ke warung-warung di sekitar wilayah Depok. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang penyalahgunaan gas LPG dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Buton, Sulawesi Tenggara berhasil menggagalkan upaya distribusi BBM bersubsidi oplosan. Sekitar 5 ton solar yang diduga dioplos diamankan bersama 3 terduga pelaku. Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli dini hari yang dilakukan tim Resmob Polres Buton untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Sebelumnya, petugas mencurigai sebuah mobil dump truck yang melintas di Jalan Poros Pasar Wajo, Lasalimu, kawasan Kancina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Setelah dilakukan pemberhentian dan pemeriksaan, petugas menemukan ratusan jerigen berisi BBM jenis solar. Total terdapat 248 jerigen dengan muatan diperkirakan mencapai 5 ton. 3 orang yang berada di dalam kendaraan langsung digiring ke Polres Buton untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan BBM tersebut diduga bukan solar murni, melainkan campuran dengan minyak tanah. Salah satu terduga mengaku BBM tersebut diperoleh dari salah satu SPBN di wilayah Pasar Wajo. Setelah itu solar disimpan di gudang sebelum dicampur dengan minyak tanah yang diperoleh dari sejumlah pangkalan. Seluruh barang bukti termasuk kendaraan dan 3 terduga telah berada di Mapolres Buton untuk proses penyelidikan lebih lanjut. 2.30 kami menemukan mobil truk, dump truk yang memuat BBM jenis solar. Ya, saat itu kami langsung amankan di Polres Buton bersama 3 orang yang membawa BBM tersebut. Ada berapa barang bukti yang diamankan? Adapun barang bukti yang kami temukan saat itu sebanyak 248 gen ya. Kalau ini totalnya 5 ton. Saat ini unit Tipiter Satreskrim Polres Buton masih melakukan pemeriksaan terhadap para terduga dan sejumlah saksi sekaligus mengembangkan kasus. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang guru wanita ditetapkan tersangka dalam kasus tewasnya siswa SMP yang terkena ledakan senapan rakitan saat ujian praktik diduga lalai. Tersangka terancam 5 tahun penjara. Polisi menetapkan guru berinisial IP sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang murid SMP saat ujian praktik sains sekolah di Kabupaten Siak, Riau. Tersangka diduga lalai karena membiarkan siswa membuat proyek senapan rakitan dengan bahan-bahan yang dapat menimbulkan ledakan. Polisi juga memeriksa 16 saksi dan menyita barang bukti unit printer 3 dimensi, laptop, serta pecahan material senapan rakitan dan bahan yang diduga jadi pemicu ledakan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 5 tahun penjara.
Jadi kami dari Polresia telah melakukan upaya-upaya penyelidikan di mana dari data-data awal, keterangan-keterangan yang ada, kami meyakini adanya sebuah tindak pidana yang terjadi yang menyebabkan meninggalnya seorang siswa SMP. Sebagai petunjuk dari kejadian yang ada, maka kami telah menetapkan satu orang tersangka untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana atas kejadian tersebut, yaitu dengan inisial saudari IP yang notabene adalah guru yang bertanggung jawab pada saat pelaksanaan kegiatan ujian praktek pada hari tersebut. Sebelumnya, senjata api rakitan korban meledak saat melakukan uji praktik sains di lingkungan sekolah. Akibat ledakan, korban langsung terpental dan tak sadarkan diri. Usai kejadian, korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun tim dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Korban kemudian dimakamkan di TPU Swaksantai, Kecamatan Siak. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eliswanti, Ayus melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa, geger belasan mahasiswa UI dituduh lakukan pelecehan seksual di grup WhatsApp. Sejumlah pihak kini meminta mereka dikeluarkan dari kampus. Sementara Rektorat UI masih memantau terus perkembangan penyelidikan kasus ini. Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Untuk FHUI agar segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap 16 pelaku kekerasan seksual sebagai pembantu dan pelaku rektor nomor 5 tahun 2024. 4. Mendesak FHUI agar segera mengusut tuntas seluruh kasus kekerasan seksual di Indonesia yang hingga kini pelakunya masih menunggu udara bebas di kampus kita. Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya, cukup ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, jumlah korban mencapai 27 orang, terdiri dari mahasiswi hingga dosen. Para pelaku mengaku pelecehan pernah terjadi saat kuliah tengah berlangsung. Untuk yang saya tangani, yang saya bantu pendampingannya ada 20, tetapi untuk yang dosen itu juga saya dengar-dengar jumlahnya itu sekitar 7. Karena jujur dari kami juga belum punya waktu juga untuk mencoba menelusuri korbannya ada berapa, dan menurut kami juga itu tidak terlalu urgent ya untuk kasus ini, karena toh pelaku juga semua sudah mengakui mereka salah, pelaku sudah mengaku salahnya apa, fakultas sudah tahu, ini sudah tahu, sekarang tinggal masalah penyetuan saksinya seperti apa. Gitu. Tapi yang pasti korbannya sangat-sangat banyak. Betul, ini dosen-dosen yang mengajar mereka di kelas, dosen-dosen yang mengajar mereka sendiri, dan bahkan dalam beberapa konteks mereka melakukan pelecehan itu di dalam kelas. Sewaktu masih belajar, betul. Saya tadi seperti saya bilang, saya belum konfirmasi juga terkait hal itu pertama, dan kedua juga memang sepertinya dari pihak korban pun ya kami tidak akan mencoba untuk mengkonfirmasi juga, karena menurut kami itu tidak relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Tetapi apabila nantinya memang kami temukan adanya intervensi ataupun hambatan dalam penanganan kasusnya, pasti kami juga akan kabarkan lagi ke semua pihak terkait hal ini. Tapi untuk saat ini
belum kami konfirmasi dan tidak akan kami konfirmasi juga dalam waktu dekat. Pihak kampus harus betul-betul transparan, membuka ini semua kepada publik, agar apa? Agar tercipta keamanan, kondusivitas yang ada di kampus. Ya tentu kami rencana sebelum reses akan memanggil rektor UI dan rektor kampus-kampus yang bermasalah terutama terhadap kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan fisik lainnya. Supaya apa? Supaya ada efek jera. Tentu sanksi tegas harus diberikan. Di Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu sebenarnya sudah jelas diatur di situ. Mekanisme penanganan seperti apa, kemudian pencegahannya seperti apa, itu sudah jelas. Cuman kenapa ini bisa terjadi? Karena kita belum sungguh-sungguh menerapkan regulasi itu. Kemudian terkait sanksi, silakan sesuai dengan aturan yang ada. Kami di Komisi 10 mempertegas bahwa ikuti aturan. Tanpa memandang bulu, apakah itu nanti, kalau saya lihat di media kan ada yang backing segala macam, jalan saja. Kami di Komisi 10 pasti akan mendukung, menerapkan sanksi tegas itu. Nah, pemirsa, tak cuma di UI, jagat media sosial juga dihebohkan kembali dengan dugaan pelecehan grup chat yang melibatkan mahasiswa di lingkungan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Ya, melalui unggahan akun media sosial @IPB_Manifest beredar bukti isi percakapan yang menunjukkan adanya upaya dugaan pembukaman terhadap korban dengan ancaman akademis. Kabar mencuat setelah akun tersebut mengunggah deretan tangkapan layar grup chat yang memperlihatkan perilaku tidak pantas sejumlah oknum mahasiswa serta proses mediasi yang justru diduga menyudutkan korban. Ya, dari akun media sosial IPB, Manifest juga membuat panggilan terbuka untuk jajaran pengurus BEM IPB untuk mengambil tindakan tegas terhadap seorang mahasiswa yang diduga melakukan pelecehan seksual, kekerasan, serta pengancaman. Hingga saat ini belum ada konfirmasi lengkap terkait peristiwa ini dari pihak kampus. Ya, dua informasi tadi, pemirsa, dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi telah mencederai marwah lembaga edukasi. Kawa Chandra di Muka yang semestinya melahirkan pemimpin bermoral kini tercoreng karena diwarnai kasus pelecehan verbal. Pelaku yang ketahuan baru belasan dan tak menutup kemungkinan dilakukan oleh ratusan orang. Tak hanya mahasiswa, dosen juga jadi korban. Dan untuk mengetahui penyebabnya kita akan membahasnya dengan psikolog. Ada Mbak Sani Budiantini. Assalamualaikum, selamat sore. Mbak Sani. Selamat sore, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Sani. Mbak Sani tadi sudah lihat kan berita yang kita tayangkan ada 2, plus juga sebenarnya ada yang lain juga ya, kalau nggak salah di ITB yang lirik yang lirik mesum juga dalam satu party itu juga kita belum tayangkan, tapi tadi dari 2 kasus tadi Mbak Sani. Bagaimana Anda melihat fenomena yang sebenarnya tidak bisa kita tolerir ya di ranah pendidikan, Mbak Sani? Iya, ini yang sangat memprihatinkan ya, karena terjadi di siswa di dalam yang mencoreng Sivitas Akademika University, di mana sebenarnya tahapan mereka itu sudah dalam tahapan dewasa awal. Jadi sebenarnya diharapkan ada kematangan secara emosional, kematangan secara psikologis, di mana hal-hal seperti ini mestinya bisa ada kendali atau ada kontrol emosi, ada kontrol dalam perilaku. Namun nyatanya tidak menjamin usia yang dianggapnya sudah matang ternyata masih tetap melakukan hal-hal yang sifatnya pelecehan gitu ya. Dan ini kan kalau kita lihat adanya di ruang digital yang terjadi, berarti kan mereka masih belum sadar atau belum cukup literasi dalam penggunaan di ruang digital gitu ya. Mungkin saja mereka merasa ruang digital itu adalah ruang kebebasan mengekspresikan apapun. Padahal itu semua ada kode etiknya, ada etika moralnya, ya kan? Ada undang-undangnya kok gitu. Kenapa ini masih terjadi? Jadi menurut saya karena kurangnya kontrol emosi atau kontrol perilaku dan
keinginan kebebasan berekspresi yang kebablasan begitu. Oke, Mas Ani, kalau tadi Anda menyoroti bahwa ini kurangnya kontrol perilaku dari misalnya terduga tadi pelaku. Tapi kalau kita bicara sistem, Mbak Sani, apakah sistem yang dibangun di, let's say ini university ya, universitas seperti itu juga memperparah keadaan? Karena kan ini oknum yang mungkin ya kita tidak tahu dipengaruhi lingkungan atau mungkin memang tadi sistemnya di sana membuat orang itu merasa bahwa oh it's fine to mock somebody or to humiliate gitu, Mbak Sani. Iya, memang ini tidak bisa dibenarkan apapun alasannya ya, karena menyakiti orang melalui kekerasan verbal atau psikologis atau seksual itu tetap memakan korban dan korban itu akan terluka, akan ada gangguan psikologis lainnya yang mungkin terjadi karena dampak yang saat itu ya perlakuan terhadap korban. Nah, namun kalau saya lihat memang ada yang istilahnya personality kelompok. Jadi kalau ada sekelompok orang gitu ya berkumpul dan mencetuskan sesuatu yang akhirnya bersambut itu menjadi suatu topik yang dirasa oke-oke saja tadi. Karena merasa oh sama kok kita pemikirannya lagi ngomongin si Anu nih, lagi jelekin si Anu, lagi ngelanjangin tadi ya penampilan seseorang misalnya. Dan itulah yang tadinya mungkin secara pribadi dia tidak ikut-ikutan, tidak seperti itu, tapi dalam personality kelompok, dalam grup chat itu bisa muncul akhirnya ikut-ikutan tadi. Nah, itu yang kita sebut dengan personality kelompok. Jadi sesuatu yang akhirnya melebur dengan bagaimana si warna kelompok itu muncul begitu. Nah, ini yang disayangkan karena mestinya sekelompok orang tersebut ada yang justru memperingati, jangan ini udah keterlaluan misalnya, bukan malah menambah-nambah. Jadi akhirnya ada unsur memalukan seseorang ya, menyenangkan ke topik yang dibicarakan tapi dengan merendahkan seseorang. Kan ini juga salah satu sifat atau karakter yang tidak empati kan, tertawa terhadap orang lain, puas untuk ngomongin orang lain. Nah, ini juga menurut saya adanya hal-hal yang harus kita pikirkan bahwa kok justru karakter yang dianggap sudah matang malah menjadi sebenarnya tidak matang dengan obrolannya. Nah, ini kan juga mestinya kampus dalam hal ini harus turun tangan. Memang harus ada konsekuensi yang jelas, yang tegas supaya menjadi efek jerak. Walaupun ini semua tetap menjadi tidak bisa membendung semuanya, tapi paling tidak ada ketegasan yang membuat orang lain atau masyarakat lain menilai bahwa ini tidak main-main begitu. Sudah ada turun tangan dari kampus, mungkin pemerintah juga turun tangan langsung, dan ada tadi hal-hal yang sifatnya perlu diwaspadai resiko dan konsekuensinya, sehingga itu akan mengerem perilaku tadi yang tadinya emosi tidak terkontrol atau omongan tidak terkontrol, malah akhirnya bisa perlahan-lahan bisa mengendalikan dirinya dan bersifat lebih sehat pembicaraannya. Mbak Sani, bicara punishment ya, harusnya kampus seperti apa? Karena kan sekarang kan ongoing ya, sedang berlangsung. Tapi kalau kita lihat keputusannya nanti akan dilihat di ujung dari beberapa hari ke depan. Tapi yang menarik Mbak Santi, sebelum Anda jawab bicara punishment yang harusnya diberikan kampus, kita bicara bagaimana sebenarnya tidak hanya IPB dan UI. Yang paling baru pemirsa dan juga Mbak Sani, ini ITB Bandung, ini viral juga di media sosial karena ada satu lirik lagu yang menyerempet ke let's say seksualitas. Kita lihat bersama. Oke. Inilah panggung musik yang digelar oleh himpunan mahasiswa, diduga dari jurusan Tambang Institut Teknologi Bandung. Kalau pemirsa lihat tadi liriknya ada beberapa kata yang memang terdengar kurang baik seperti itu ya. Ada yang juga yang agak nakal dan menyerempet ke seksualitas. Meski begitu, tak ada mahasiswa atau mahasiswa yang merasa terganggu dengan lirik lagu. Judulnya nih Erika, ya, Bu Sani dan juga pemirsa. Mereka justru larut dalam lagu dan irama saat orkes membawakan lagu bernuansa dangdut seperti ini. Ya. Lagu Erika kemudian viral di media sosial dan mendapat beragam tanggapan warganet. Banyak pula yang mengecam lagu Erika karena dianggap vulgar dan tidak mendidik. Dan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak ITB terkait video viral orkes musik ini. Nah, ini update terbaru ya pemirsa.
Atas beredarnya video tersebut, pernyataan sikap Himpunan Mahasiswa Tambang ITB. Ada beberapa poin. Yang pertama menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Yang kedua, Orkes Seni Dangdut HMT ITB ini berdiri sejak tahun 70 dan lagu Erika dibuat pada 80-an dan disadari sebagai kelalaian dengan perkembangan norma kesusilaan. Mengakui konten penampilan tidak mencerminkan nilai yang harusnya dijunjung di lingkungan akademik. Video tersebut direkam tahun 2020 dan telah berkoordinasi untuk menurunkan atau take down konten video tersebut dari kanal resmi HMT ITB. Melakukan evaluasi terhadap konten dan lagu yang terkait. Jadi ada 5 poin kurang lebih seperti itu. Lanjutkan Mbak Sani. Sebelum saya bicara tadi pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya soal punishment, kita lihat yang ini Mbak Sani, bahwa ini ada orkes seperti orkes anak mahasiswa seperti itu, dan tadi didirikan tahun 70 dan lagunya itu tahun 80-an. Kalau kita flashback back then, Indonesia memang kalau ya secara banyak ya film, musik memang lebih tidak seketat sekarang ya. Judul-judul lagu ya Mbak Sani ya. Kalau kita lihat beberapa film jadul seperti itu. Anda melihat ada dua masa yang mana berbeda seperti itu. Dan sekarang ketika dinyanyikan mungkin bagi sebagian orang ini tidak pantas. Tapi kalau kita tarik ke ya zaman yang mungkin beda dari sekarang, sah-sah saja. Bagaimana Anda melihat gap ini, Mbak Sani? Iya, memang kalau kita lihat ya zaman dulu sekali bahkan ada sejarah bahwa orang hitam pun menjadi budak misalnya kan, ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan sebagainya. Tapi memang dengan perkembangan zaman, dengan knowledge yang berkembang, dengan emansipasi yang berkembang, tentunya sekarang ada penyetaraan antara perempuan dan laki dan tidak bisa dibenarkan apapun yang berbentuk misalnya pelecehan atau merendahkan dari gender tertentu. Nah mungkin di tahun 80-an tadi dengan lagu tersebut itu dianggap boleh-boleh saja karena mungkin zaman itu juga belum banyak menyuarakan masalah kesetaraan gender atau masalah stop bullying begitu ya atau kekerasan. Nah, namun saat ini rasanya sudah tidak pantas lagi itu digaungkan, di mana sekarang kita sudah lagi sedang menggaungkan stop bullying, stop kekerasan seksual atau apalagi yang merendahkan dengan gender tertentu begitu. Nah, dalam hal ini jadi rasanya pantas sekali kalau acara tersebut atau di take down ya dari apapun media sosial yang memunculkan ya, karena itu akan membuat kita yang sekarang ini sedang concern terhadap kesehatan mental, kesetaraan itu menjadi resah atau gelisah. Kok masih ada ya yang mau nyanyiin lagu tersebut gitu. Kita tuh ada loh rasa kayak nggak enak, nggak nyaman, kayak nggak tepat banget gitu. Kok kayak nggak peka dengan situasi sekarang gitu. Nah jadi kalau hal ini kita tidak ambil langkah yang tegas, maka akan justru mengurangi kepekaan dan menormalisasikan ketidakbenaran gitu ya. Karena bayangkan dinyanyikan bersama, bahkan mungkin ada perempuan, ada laki di situ, dan terasa kok kayak nggak ada yang komentar atau komplain ya gitu. Dan ini kan membuat kita resah, kok jadi bangsa kita kok jadi malah mundur sekian puluhan tahun bahkan ke belakang. Sementara mestinya kita udah harus maju secara moral, etika, pandangan, value ya. Dan ini saya berapresiasi dengan adanya tadi di take down ya, ada pernyataan resmi dari kampus. Itu menurut saya justru membuat kita masyarakat memang jadinya aware bahwa ini tidak bisa dibenarkan. Mbak Sani, berarti dengan kata lain bahwa lirik-lirik ataupun lagu seperti itu dan paradigma ya di zaman itu sangat tidak relevan dengan saat ini, Mbak Sani. Iya betul, dan memang tadi mungkin zaman itu lagi zamannya masalah ngomongin ekonomi, perut lapar mungkin gitu ya, pekerjaan, tapi melupakan mungkin hal-hal yang sifatnya tadi melecehkan gitu ya, belum kebahas lah. Tapi kan tadi zaman berubah, perkembangan knowledge, emansipasi dan sebagainya. Dan ini yang nggak boleh dong kita malah mundur ke belakang, mestinya maju ke depan gitu. Bahkan mungkin menyuarakannya adalah kesejahteraan mental, ya kan, kesetaraan, fairness, ya kan, atau perlindungan terhadap hak asasi mestinya. Dan bukan hal ini yang justru yang malah diulang lagi, digaungkan lagi dengan lirik-lirik yang tidak nyaman banget didengarnya. Ya, karena ini memang tadi jangan sampai kita normalisasikan ya Mbak Sani, dan tadi memang tidak relevan. Dan kalau kita bicara punishment, kita balik ya, bagaimana seharusnya university melihat ini Mbak Sani? Apa yang harus kampus lakukan? Nggak hanya kampus,
kementerian juga ya, Anda melihat bahwa ini kan ranahnya mungkin kampus, bisa saja terjadi di sekolah ya, atau mungkin yang level pendidikan yang lebih rendah lagi. Gimana Mbak Sani? Ya, saya bersyukur karena negara kita sudah punya undang-undang yang melindungi hak-hak manusia ya, dan tentunya akan juga sangat berhubungan dengan aturan-aturan yang ada di kampus atau sekolah yang berkaitan gitu ya. Cuman memang kita perlu mengawal nih, jangan sampai ada undang-undang, ada aturan, tapi justru eksekusi dari konsekuensi tersebut malah melempem, malah kita sebut adalah banci hukum gitu ya. Karena apa? Mungkin ada backup dari pejabat di belakangnya atau lain sebagainya. Dan ini menurut saya harus kita kawal bagaimana eksekusi dari aturan yang berlaku terhadap oknum-oknum yang menyalahi aturan tersebut gitu. Jangan sampai hanya awal-awalnya saja digaungkan, diviralkan, tapi habis itu kita nggak tahu nih ujungnya kemana gitu. Punishment apa Mbak Sani yang paling pas untuk mereka, pelaku? Ya memang harus dikaitkan dengan pertama ada investigasi dulu nih, perilaku seperti apa. Kemudian harus detail juga apa motifnya dan sebagainya, ya kan? Kemudian baru dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku. Mungkin juga kampus ada aturan tertentu, apakah dicutikan, apakah dikeluarkan, apakah seperti apa gitu ya. Itu memang harus dikaitkan dengan memang teknik dari undang-undang yang ada di kampusnya begitu. Dan menurut saya tetap harus mengawal apapun, tetap harus ada hukumannya menurut saya, dan harus diviralkan. Ini loh hukumannya, supaya orang-orang lain atau masyarakat lain yang tadinya mau melakukan hal yang sama jadi ngerem gitu. Harus diviralkan ya Mbak Sani? Harus diviralkan. Jadi jangan sampai cuma kasusnya diviralkan tapi eksekusinya malah enggak, malah hilang dengan Mbak Sani, kalau kita lihat proses ya, kita mundur sedikit, kita lihat proses sekarang yang di layar bahwa ada satu hall seperti itu ya, dikumpulkan para pelaku dan ditemukan dengan para mahasiswa yang merasa dirugikan. Anda melihat proses ini, apakah ini baik atau ada yang Anda kritisi soal proses yang berlangsung? Iya, sebenarnya ini kan karena udah chaos ya, jadi ada kegeraman dari teman-teman di lingkungan kampus yang akhirnya didudukin di dalam satu mungkin forum ya, dan mungkin ya tadi diminta permintaan maaf dan sebagainya gitu ya, dengan mungkin ya tadi disoraki dan sebagainya. Nah ini karena mungkin sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap aturan yang berlaku. Jangan-jangan nih kalau kita nggak lakukan seperti ini hilang begitu saja. Makanya kenapa hal ini muncul? Ya karena mungkin belum ada rasa kepercayaan terhadap eksekusi dari aturan yang ada gitu. Tapi dengan terjadi seperti ini, semua orang melihat dan mengawal, maka saya hampir yakin bahwa ini akan terjadi konsekuensi yang memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku begitu. Oke, Mas Sani, kalau kita lihat bahwa ada saying yang menyebutkan peribahasa sekolah pertama, universitas pertama tuh di rumah. Itu adalah tempat pertama kali kita mendapatkan istilahnya education, pendidikan. Bagaimana Mbak Sani melihat bahwa sebenarnya rumah ya ruang lingkup yang sangat private orang tua dan anak adalah benteng pertama yang membuat anak itu, whether dia akan menjadi victim atau mungkin menjadi pelaku atau mungkin tadi knows what's right and what's wrong. Bagaimana Anda melihat benteng pertama yang harus kita punya di rumah? Ya, memang saya percaya bahwa rumah itu adalah sekolah pertama yang anak dapatkan ya, value-value yang keluarga atau orang tua tanamkan sejak kecil itu biasanya akan berbuah di kemudian hari. Namun ketika anak sudah di remaja, sudah di awal dewasa, kadang-kadang anak itu juga tumbuh atas dasar keinginannya tadi kan, dari mana anak itu kemudian tahu ini itu dari mungkin lingkungannya, dari konten yang dia pelajari atau dari sumber yang mungkin dia dapatkan yang tidak sesuai dengan value keluarga gitu, karena tidak ada orang tua yang sebenarnya ingin mengajarkan kejelekan kan gitu, tapi mungkin juga conversationnya kurang, kualitas hubungannya juga minim, jadi tidak mantap lah menyerapnya si value itu kepada anak. Tapi pada akhirnya anak juga punya kemampuan untuk buat keputusan, apakah itu salah, apakah itu benar, apakah lagi ini sudah dikategorikan bukan anak lagi ya, tapi sudah usia awal dewasa. Sehingga menurut saya kemampuan seseorang mengendalikan diri, memiliki nilai empati itu yang utama sekali. Makanya karakter building itu nomor 1, ya kan? Sebagaimanapun orang pintar kalau tidak punya karakter yang baik, maka dia tidak dianggap sebagai orang baik kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau seandainya
ada sekumpulan orang melakukan hal yang salah, marilah kita menjadi agent of change, jadi agen perubahan, agen perubahan untuk menyetop, nggak boleh loh. Atau sekedar diingetin, ini udah keterlaluan loh misalnya. Karena empati itu nggak boleh hilang ya Mbak Sani. Betul. Nah ini yang menurut saya mungkin ketidakberanian orang Indonesia pada umumnya itu akhirnya jadi mengikuti arus gitu ya, atau akhirnya ngikutin alur walaupun dia mungkin tidak setuju, cuma dia tidak berani berbicara, mengutarakan pendapatnya secara asertif, akhirnya malah ngikut kejebak dalam suatu kelompok yang tidak baik. Mbak Sani, kalau kita analisa argumen seperti ini Mbak Sani, misalnya pelecehan verbal, ada mungkin pembelaan dari beberapa orang, itu mah cuma omongan, perkataan, nggak fisik, ya. Bagaimana kita memahami ini dan menyangkal ini bahwa pelecehan, kalau walaupun cuma verbal, walaupun cuma kata-kata di chat, tetap pelecehan? Iya, memang harus dipahami pelecehan itu ada berbagai macam jenis. Ada pelecehan secara cyber, ada verbal, ada fisik, ada psikologis kayak ancaman, ada malah kayak itu finansial. Fisik itu kan ada serangan atau ada agresi gitu ya. Nah itu sebenarnya harus dipahami. Jadi bahkan sekarang banyak orang yang nggak tahu bahwa pelecehan itu bukan hanya fisik atau kekerasan secara fisik, tapi secara kata-kata pun sudah termasuk pelecehan begitu. Kalimat-kalimat yang ngomong, aduh kamu seksi deh, itu pun sudah pelecehan seksual dalam ranah di ruang digital ya, di dalam chatting misalnya. Itu pun sudah pelecehan seksual. Nah kita orang yang menjadi korban atau orang yang dijadikan objek itu kadang-kadang juga nggak paham. Kalau kita paham, kita bisa ngomong, yang kamu omong itu termasuk pelecehan loh, gitu. Nah ini karena mungkin nggak enakan atau tadi ya karena tadi teman diem aja. Nah ini yang akhirnya menjadi ini banyak loh Mbak Sani di lingkungan kita kalau kita bicara seksisme ya, seksisme ini, bahwa ketika kamu seksi, kamu cantik, itu untuk korban yang mungkin orang ngerasa nggak nyaman, itu bisa jadi pelecehan ya Mbak Sani ya? Iya betul, makanya kita nggak menunggu pelaku saja, tapi kita jangan mau menjadi korban. Mari kita semua memviralkan ini semua bahwa kita nggak mau loh digituin, dan kita bisa menyetop orang. Jangan lo ngingetin, itu nanti ada masuk ranah hukum loh gitu, sehingga orang jadi akhirnya sadar. Nah sekarang masalahnya orang itu yang baik itu diem, bahkan orang yang kurang baik malah jadi bisa berbicara. Itu yang akhirnya kalah ya, orang yang baik jadinya tidak bisa menyuarakan yang benar gitu. Inilah yang terjadi sekarang ini. Yes, orang baik tuh banyak milih diem karena udahlah nggak mau nyari masalah. Tapi sebenarnya itu salah ya Mbak Sani, ketika kita ngelihat sesuatu yang salah di depan kita dan kita diam, itu kita berarti mengamini seperti itu. Satu mungkin Mbak Sani, kalau kita melihat dari tiga berarti pembelajaran dari hari ini, bagaimana UI, IPB dan juga tadi ITB dengan masalahnya masing-masing. Linearnya sama ya, garis merahnya sama bahwa ada pelecehan di sini. Ke depan kita harus seperti apa dan bagaimana kita menyelesaikan ini agar tadi tidak berlarut-larut dan ini jadi pelajaran berharga untuk dunia pendidikan, untuk pribadi dan juga bangsa. Ya, memang saya berharap ya bahwa semua dengan kasus ini bisa mengedukasi masyarakat ya, masyarakat luas ya, dari baik manapun jenjangnya, sekolah, atau kuliah dan sebagainya, bahkan di jenjang perkantoran pun kalau kita adakan survei mungkin ada juga pelecehan seksual, dan oleh karena itu saya merasa ini sudah kritis gitu ya. Kalau kita sebagai masyarakat kita diam saja, kita tidak menyuarakan yang benar, maka ini semua kita akan mundur ke zaman dulu lagi, di mana akhirnya merebaknya hal-hal yang sifatnya pelecehan itu terselubung di dalam chat atau di dalam media sosial atau dalam ruang digital yang akhirnya tidak terungkap gitu ya. Dan ini makanya kasus ini saya berharap sekali menjadi salah satu role model buat kita semua untuk tidak dilakukan, atau bahkan universitas lain bisa menelusuri apakah jangan-jangan mereka juga punya tapi tidak terlaporkan begitu. Makanya saya berharap sekali dengan adanya konsekuensi tegas membuat hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di manapun jenjang pendidikan kita. Ya Mbak Sani, karena tadi yang kita bahas di awal juga bahwa empati itu penting sekali Mbak Sani ya. Ini tuh hal yang mungkin bagi sebagian orang kecil, tapi kalau kita lihat dampaknya, kalau tadi hanya ruang lingkupnya kampus ya seperti itu. Tapi ketika kita bicara empati hilang, lihat Timur Tengah ya Mbak, itu salah satu bentuk empati yang hilang. Palestina, Iran ya, itu jadi korban dari empati yang hilang Mbak Sani ya. It's a bigger sample
of how we lose our empathy ya gitu. Baik, Mbak Sani terima kasih banyak, sehat-sehat. Saya personal senang sekali dengan bahasan ini dan ketemu lagi. Mbak Sani tetap sehat, tetap fresh, tetap mendidik ya Mbak Sani. Sehat-sehat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami, pemirsa. Pertama dalam sejarah hari ini Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimis perdamaian bisa tercapai. Perundingan digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Kedua negara diwakili duta besar mereka untuk Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio hadir sebagai mediator. Dalam perundingan, Israel sendiri tetap bersikeras serangan ke Lebanon untuk menghabisi Hizbullah. Iran pun dituding menjadi penyebab Israel menyerang Lebanon. Pertemuan ini adalah pembicaraan tingkat tinggi pertama mereka dalam lebih dari 30 tahun. Well, first of all, on the first question, it's imperative that there's a complete delinkage between Lebanon and Iran. Iran is the malign influence in the region and around the world, and Hezbollah is their proxy next to Israel. It's like a front operation of Iran against Israel. And now is the opportunity to push them back because they're as weak as they've never been. So there's an imperative to maintain that delinkage. In terms of agreement with Lebanon, we're working on the agreement on every front, on the security front and on the civil front, to try to achieve together a complete peace treaty that the moment we have the security issue solved, we can take the peace treaty and embark on a harmonious relationship like we have with the other Abraham Accord countries. Di tengah memanasnya hubungan negara-negara anggota NATO dengan Amerika, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Pertemuan keduanya berlangsung di Beijing, Cina. Kedua negara ini bertemu untuk membahas peningkatan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Dalam pidatonya, Presiden Cina Xi Jinping mengingatkan agar Spanyol tidak kembali ke hukum rimba seperti negara-negara lain. Saat ini hubungan Amerika Serikat dengan Spanyol alami keretakan dan berpotensi mengganggu kerjasama ekonomi kedua negara. Kunjungan ke Cina membuka peluang kerjasama baru bagi Spanyol. 礼崩乐坏，如何对待国际法和国际秩序，反映的这是一国的世界观、价值观、秩序观、责任观。中国和西班牙都是有原则、讲道义的国家，都愿意站在历史正确的一边。我们应该加强沟通，巩固互信，紧密合作，反对世界倒退回 丛林法则，共同捍卫真正的多边主义，守护全球的和平。 Ya, selain bertemu dengan Spanyol, Presiden China Xi Jinping juga bertemu dengan putra mahkota Abu Dhabi di Beijing. Xi Jinping menegaskan penegakan hukum internasional sebagai fondasi utama perdamaian Timur Tengah. Ya, dalam pertemuan dengan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Jeddah ajukan proposal 4 poin soal perdamaian Timur Tengah. Di antaranya patuh terhadap prinsip supremasi hukum internasional dan patuh terhadap prinsip kedaulatan nasional. Xi Jinping juga tegaskan bahwa China akan terus memainkan peran konstruktif dan keamanan Timur Tengah harus dihormati. Sheikh Khaled sendiri mengatakan Uni Emirat Arab apresiasi peran China yang bertanggung jawab dan konstruktif dalam upaya mencari solusi politik atas krisis yang berlangsung di Timur Tengah. Ya, sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni angkat bicara terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengkritik Paus Leo ke-14 yang terkesan tidak mendukung Amerika dalam perang di Timur Tengah. Ya, Meloni menyebut ucapan Trump yang menilai Paus Leo ke-14
buruk dalam hal kebijakan luar negeri adalah hal yang tidak bisa ditolerir. Meloni juga menegaskan, meski Amerika Serikat adalah partner strategis bagi Italia, namun untuk hal-hal yang dirasa tak sejalan, Italia tetap akan mengkritisi itu. Termasuk ketika hal yang berbau agama dicampur aduk ke dalam hal yang berbau politis. All'Europa, gli Stati Uniti, il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti è un rapporto diciamo che va avanti da qualche anno, no? E non riguarda il singolo governo. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, chiaramente a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario, però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo, che è quello che io faccio ogni giorno. Quando sono d'accordo dico di essere d'accordo, quando non sono d'accordo dico di non essere d'accordo, perché credo che questo faccia bene all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Ya, senada dengan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, kecaman juga datang dari sang rival negeri Paman Sam, yakni Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Dalam unggahan akun X-nya, kita lihat bersama di layar pemirsa. Kalau kita terjemahkan, ya dengan jelas Pezeshkian menegaskan tindakan merendahkan keuskupan dan Yesus adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Hari kedua blokade Amerika Serikat, sejumlah kapal tanker minyak tertahan di Selat Hormuz. Amerika Serikat memberlakukan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menjelaskan bahwa operasi ini bersifat selektif, hanya berlaku bagi kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memperingatkan bahwa setiap kapal angkutan laut Iran yang mendekati blokade akan segera dilenyapkan. Uni Eropa mengecam penutupan Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Sejumlah langkah pun akan segera diambil bila penutupan berlanjut. Di antaranya negosiasi dengan negara-negara yang terlibat. La question de Noureddin et du détroit d'Ormuz. La situation actuelle, en effet, la fermeture cause d'énormes dommages. Et le rétablissement de la liberté de navigation revêt pour nous une importance capitale. Nous rejetons et continuerons de rejeter toute mesure ou arrangement qui entrave la sécurité maritime et qui limiterait la liberté de passage dans le détroit d'Ormuz conformément au droit international. Ce qui se passe en effet aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz constitue un appel très clair à ce jour en faveur d'une coalition internationale forte en matière de sécurité maritime. S'agissant des initiatives que nous voyons éclore et émerger sur le terrain. De nombreuses initiatives sont sur la table, mais les objectifs restent très simples, à savoir un passage libre et en toute sécurité pour tous les bateaux via cet itinéraire, le détroit d'Ormuz. Perserikatan Bangsa-Bangsa optimis akan ada negosiasi tahap kedua. PBB juga mengingatkan Israel melanggar hukum internasional bila terus menyerang Lebanon. The indication we have is that it is highly probable that these talks will restart. I had today a meeting with the Deputy Prime Minister of Pakistan, and I want to take profit of this occasion to express my enormous admiration to Pakistan for the very important initiative that Pakistan has been assuming in order to bring peace to the Middle East. Well, I believe that nobody expects that these talks today will solve all the problems. But I think it will be very important if these talks create the conditions to a change in the way the actors have been developing their activities. Until now, the truth is that Hezbollah and Israel have always helped each other to destabilize the government of Lebanon.
whenever Israel occupies part of the territory of Lebanon, that is the pretext Hezbollah uses to say we cannot disarm, we must keep the resistance. Ya, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Elysee diiringi sambutan pasukan kehormatan Prancis dan Presiden Macron. Dalam pertemuan, kedua pemimpin membahas sejumlah isu bilateral termasuk pengadaan alutsista, transisi energi hingga pendidikan dan ekonomi kreatif. Indonesia dan Prancis telah lama menjalin kemitraan strategis di bidang perekonomian. Bilateral kedua negara mencakup ekonomi, perdagangan, investasi hingga kerjasama keuangan. Total investasi di 2025 mencapai 179 triliun rupiah. Hubungan bilateral dan kemitraan strategis Indonesia dan Prancis telah berjalan 75 tahun. Dalam forum bisnis, kerjasama kedua negara terikat dalam Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman. Tercatat kerjasama perdagangan bilateral Indonesia-Prancis, nilai total perdagangan sepanjang tahun 2024 sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan di tahun 2025 lalu, Indonesia dan Prancis berhasil menandatangani 27 nota kesepahaman dalam forum bisnis dengan total investasi sebesar 11 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 179 triliun rupiah. Kerjasama bisnis ini melibatkan 368 pengusaha kedua negara. Kerjasama tersebut mencakup kerjasama government to government atau G2G, business to business atau B2B, dan antar masyarakat people to people. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron tahun ini akan memperkuat kerjasama Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA. Di mana Perancis sebagai ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa setelah Jerman memiliki pengaruh yang signifikan dalam kesepakatan IEU-SEPA yang akan membuka akses pasar yang lebih luas, memperkuat arus perdagangan dan investasi, serta mendorong peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya Perancis sebagai salah satu mitra utama. Sementara itu pemirsa, Kementerian Pertahanan buka suara terkait izin lintas udara atau overflight clearance yang diajukan Amerika Serikat. Kemhan menyatakan masih mengkaji proposal izin tersebut. Terkait letter of intent overflight clearance, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat atau non-binding dan tidak otomatis berlaku serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku. Kemhan RI menegaskan bahwa setiap kemungkinan kerjasama, termasuk yang masih berupa usulan dan dalam pembahasan, akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kepentingan nasional, serta kepatuhan pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Oleh karena itu, setiap langkah ke depan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melibatkan mekanisme resmi pemerintah sesuai kewenangan masing-masing instansi terkait. Pemerintah menjamin kenaikan biaya tiket haji tidak akan dibebankan ke jemaah. Kenaikan harga tiket menyusul naiknya harga bahan bakar aftur imbas Perang Timur Tengah. Harga tiket haji tahun ini mengalami kenaikan imbas naiknya harga bahan bakar aftur karena konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kenaikan harga tiket haji dari dua maskapai mencapai 1,77 triliun rupiah. Meski demikian, pemerintah menjamin akan menanggung biaya tiket dan tidak dibebankan ke jemaah.
10 hari lalu adalah 10 hari yang sangat krusial bagi kami karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu sampaikan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan. Karena aturnya naik. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar 1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini, kami lapor kepada Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menerima kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdullah Salim Al-Daferi. Dalam pertemuan ini keduanya membahas kerjasama di bidang energi terbarukan. Pertemuan dilaksanakan di tengah momentum 50 tahun kerjasama diplomatik dan persahabatan antara pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab. Ketua MPR menilai UEA menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung percepatan transisi menuju energi terbarukan di Indonesia. Dan saat ini Uni Emirat Arab melalui perusahaan energinya Masdar mengelola proyek solar panel terapung di Cirata, Jawa Barat yang rencananya juga akan terus diperluas menjadi PLTS terapung terbesar di dunia. Berbagai kegiatan dan kerjasama ekonomi di antara kedua negara termasuk pengembangan energi terbarukan. Sebagaimana diketahui, United Arab Emirates melalui salah satu unit usahanya, Masdar mengembangkan PLT Surya di Cirata 145 MW dan ini akan dikembangkan lagi, lebih lanjut lagi. Nah, beberapa di antara tindak lanjut pembahasan kita telah bicarakan pada hari ini, termasuk juga ini tahun ini adalah 50 tahun dari hubungan diplomatik antara Indonesia dengan UAE. Ini adalah tahun yang bersejarah, sehingga kita juga berharap bahwa berbagai inisiatif kerjasama ekonomi bisa kemudian diteruskan, bahkan ditingkatkan lebih lanjut lagi dengan adanya hubungan yang begitu erat di antara kedua negara. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia mendapat tambahan suplai minyak mentah dan LPG dari Rusia. Kesepakatan ini diambil setelah pemerintah mengintensifkan diplomasi energi dengan Rusia melalui pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahlil juga menegaskan pihaknya telah memperdalam pembahasan teknis dengan melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Rusia Sergei Sivilev. Pertemuan juga turut dihadiri sejumlah perusahaan energi Rusia. Selain menyatakan dukungan terhadap ketahanan energi Indonesia melalui suplai minyak dan gas bumi, Rusia juga siap terlibat pengembangan fasilitas penyimpanan atau storage di Indonesia. Kerjasama ini dijajaki melalui skema antar pemerintah maupun business to business. Skema ini diharapkan memberikan kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional termasuk minyak mentah dan LPG. Saya baru selesai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi Rusia dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Dan alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu kita mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG. Dan ini dilakukan secara G2G maupun B2B, yang padanya kemudian ini akan menjadi kepastian daripada cadangan minyak kita, khususnya crude dan LPG di Indonesia. Sekali lagi saya merasa senang hari ini karena atas arahan Bapak Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti secara tuntas. Dan alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwa insya Allah bisa kita mendapatkan.
PBSI resmi melepas tim bulu tangkis Indonesia ke Piala Thomas dan Uber 2026 di Horsens, Denmark, serta menargetkan hasil maksimal. Kontingen Indonesia bertolak ke Denmark 16 April dan menjalani training pada 18 hingga 21 April. Pengurus pusat PBSI resmi melepas kontingen Indonesia ke Piala Thomas dan Uber 2026 di Horsens, Denmark. Pelepasan digelar di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, sekaligus menjadi momen silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar PBSI. Ketua Umum PBSI Muhammad Fadil Imran meminta atlet tampil lepas dan menikmati pertandingan dengan ketenangan sebagai kunci kepercayaan diri dan performa, serta pentingnya kekompakan dan kebersamaan tim dalam ajang beregu. PBSI memberangkatkan 45 orang, terdiri dari 10 atlet putra, 10 atlet putri, 1 manajer, 9 pelatih, dan 15 tim pendukung. Kontingen Indonesia bertolak ke Denmark 16 April 2026 dan menjalani training camp 18 hingga 21 April. Tim Thomas Indonesia tergabung di grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair, sementara tim Uber berada di grup C bersama Taiwan, Kanada, dan Australia. Komposisi ini dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan performa terbaik sejak fase penyisihan. Di sektor putra, Indonesia menurunkan kombinasi pemain senior dan muda seperti Jonathan Christie, Anthony Sinusuka Ginting, dan Fajar Alfian. Sementara di sektor putri, Indonesia diperkuat Putri Kusuma Wardani, Esther Nurumi Triwardoyo, serta ganda Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahya Pratiwi. Tentu yang menjadi lawan terberat kita adalah Prancis, kemudian Thailand. Mudah-mudahan anak-anak dan pelatih bisa menyusun strategi karena masing-masing tim, Prancis ada 3 tunggal dan ada 1 ganda yang cukup kuat. Demikian juga dengan Thailand ada 2 tunggal dan 1 ganda yang kuat. Kita berharap kita bisa menang dalam babak penyisihan sehingga bisa masuk kepada babak berikutnya. Ya, ini bukan pertama kali juga saya jadi kapten, 2 tahun lalu juga sudah terjadi. Ya semoga pengalaman saya ikut Thomas Cup udah ke 5 kali, semoga bisa menambah juga semangat buat teman-teman dan juga bisa menularkan aura positif buat teman-teman. Kalau aku khususnya di tunggal putri sih cukup kayak pemain dari Taipei dan Kanada juga cukup lumayan bagus, tapi aku tetap positif dan yakin kalau aku dan teman-temanku yang lain bisa untuk lanjutin itu. Turnamen Piala Thomas dan Uber 2026 berlangsung 24 April hingga 3 Mei di Denmark. Kontingen Indonesia dijadwalkan akan kembali 5 Mei dengan target membawa pulang gelar juara. Dari Jakarta, Camar Henda, Ahmad Putra, iNews melaporkan.